Mahasiswi PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja di kelas 7 SMP Negeri 2 Rogojampi dengan materi ghibah dan tabayun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita meminta kepada Allah agar pembelajaran kita di pagi hari ini diberikan kelancaran. Silahkan kepada ketua kelas dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Bella absen terlebih dahulu ya. Amanda Kartika Putri, okay. Anindya Sukma, Dwi Saputra Wisnu, Diah Ayu Canda. Sebelum Bu Bella memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa saya mau mereview materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Minggu lalu belajar tentang apa? Ibu, materinya iman kepada Pinter. Masih ingat ya, iman kepada Allah. Nah, apa sih iman itu artinya? Iya, percaya. Kalau iman kepada Allah berarti kita percaya kepada siapa? Allah. Ya, percaya kepada Allah. Nah, kita ada Asmaul Husna itu ada 99 ya. Tapi di minggu lalu kita belajar Asmaul Husna ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Alim, kemudian Al-Basir, terus sama As-Sami. Oke. Contoh perilaku meneladani sifat As-Sami itu bagaimana anak-anak? mendengarkan nasihat, Ya, mendengarkan nasihat. Kemudian apa lagi? Menjaga ucapan. Terus mendengarkan, iya, mendengarkan guru itu termasuk perilaku dari As-Sami. Nah, materi kita hari ini anak-anak tidak jauh beda, dalam artian masih berhubungan dengan meneladani sifat As-Sami. Ada yang tahu nggak kira-kira kita hari ini belajar apa? Cluenya adalah Allah Maha Mendengar, kehidupan sosial, dan media sosial. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tabayun dan ghibah. Oke, sip, pinter. Kita belajar tabayun dan ghibah. Mau saya jelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Bisa kalian lihat, yang pertama di sini dari pembelajaran kita, saya berharap kalian nanti bisa mendeskripsikan bahayanya ghibah dan pentingnya tabayun. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menelaah perbedaan antara ghibah dengan kritik serta menganalisis contoh penerapan tabayun di media sosial. Dan yang terakhir, saya berharap nanti dari pembelajaran ini kalian bisa membuat produk kreatif, baik itu berupa quotes atau poster. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Nah, Bu Bella ingin mengajak kalian untuk bermain game terlebih dahulu. Silahkan berbaris, baris ini diisi, 3 baris ini silakan diisi. Yuk, berdiri. Games kita hari ini adalah Whisper Challenge atau yang biasa dikenal dengan pesan berantai. Sudah tahu ya pesan berantai gimana? Jadi nanti kita membisikkan kalimat yang kamu dapat ke belakang sampai ke belakang, paling belakang sendiri. Nah, silakan anak-anak yang ini, Wildan maju ke depan, Yogi sama Adrian maju ke depan. Ingat anak-anak, kamu hanya diberikan kesempatan mendengarkan 1 kali.
Tidak boleh bertanya, apa wes tadi, apa-apa, nggak boleh. Paham ya? Oke, silakan kembali dulu ke barisannya masing-masing. Silahkan baris pertama membisikkan ke teman belakang, dimulai dari sekarang. Sudah? Silakan maju ke depan yang sudah. Dimulai dari Farel. Informasi apa yang sudah kamu dapat dari teman sebarismu? Silakan. Yang salah? Katanya yang salah, benar apa salah? Salah. Yang benar bagaimana, Wildan? Tabayun tanpa bukti bisa jadi berita bohong dan berita jadi Nah, sepanjang itu loh jadi singkat. Coba kalau Nurafina tadi ngomong apa? berita salah belum tentu benar, berita benar belum tentu benar. Berita salah belum tentu benar. Berita benar belum tentu benar. Benar? Salah. Oke, silakan. Amanda, bagaimana tadi Amanda? Yan, dicek Yan. Saling sebelum sharing, salah sharing sering bikin sengsara. Tadi apa kamu? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang Bu Bella mau tanya, tadi yang kalian lakukan itu apa sih sebenarnya? Ya, bisik-bisik ya, saling memberikan informasi ya. Nah, tapi kenapa sih kok bisa dari awal kalimatnya seperti itu sampai belakang kok bisa jauh total? Ada yang sedikit benar tadi 90%. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Kira-kira? Hah? Karena apa sih kok bisa berubah? Karena tidak memastikan penggunaan dari suatu. Ya, tidak memastikan. Ada juga mungkin entah gangguan telinga atau bagaimana ya, Bu Bella juga nggak ngerti. Nah, oleh karena itu anak-anak silahkan kalian diskusikan, tapi sebelum itu Bu Bella mau membagikan ke kalian ke dalam 5 kelompok terlebih dahulu. Silahkan Bu Bella beri waktu 3 menit ya untuk membentuk kelompok, bisa? Nah, 5 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 orang sampai 6 orang. Jika sudah ketemu kelompoknya silakan dicatat, kemudian diserahkan ke Bu Bella. Nanti saya yang menentukan kamu kelompok berapa. Oke, silakan. Perhatikan, masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar diskusi ya, anak-anak ya. Nah, silakan boleh dibuka lembarannya. Kalian mendapatkan lembar seperti ini, sudah sesuai. Dari lembar ini silakan didiskusikan secara berkelompok mengenai kegiatan kita tadi itu kegiatan apa sih? Kemudian, kenapa dari kegiatan yang kita lakukan tadi bisa terjadi misinformasi atau miskomunikasi? Tadi kan berubah ya informasinya ya. Nah, kamu tuliskan di sini di yang bagian A catatan kelompok kalian didiskusikan. Selanjutnya, kamu lihat poin yang B, apakah kegiatan pesan berantai yang mengalami misinformasi tadi bisa termasuk ke dalam ghibah? Silahkan dijelaskan dan didiskusikan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Islam memandang perilaku tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Al-Quran itu melindungi kita dari berita bohong, ghibah, dan perbuatan fitnah. Nah, karena ini berhubungan dengan Al-Quran, pastinya nanti kita berhubungan dengan ayat ya. Ingat, saya pernah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu pedoman hidup. Jadi semua permasalahan yang ada di kehidupan kita, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Sama seperti yang kalian lakukan tadi, jawabannya juga ada di dalam Al-Quran. Silahkan didiskusikan. Untuk ayat Al-Quran kamu boleh cari di buku pelajaran kalian atau melalui mushaf digital. Bu Bella beri waktu sekitar 10 menit untuk diskusi, cukup ya? Cukup ya? Oke, silakan berdiskusi dari sekarang. Nah, silakan tunjuk masing-masing kelompok satu aja anak yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya. Seperti biasa, tolong didengarkan ketika ada teman yang mempresentasikan. Siapa yang ditunjuk kelompok 3?
Kelompok 3 siapa? Oh, Kiran. Ya, silakan kepada Kiran untuk teman-teman sambil mendengarkan hasil presentasi. Kira-kira nanti diteliti. Oh, ternyata dari kelompok 3 itu pemikirannya gini toh gitu ya. Oke, silakan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya mewakili kelompok 3. Jadi anggota saya Saskia, Syifa, Bulan, Revan, sama Farel. Baik, jadi untuk jawabannya itu pertanyaannya, dari kegiatan pesan berantai yang kalian lakukan, amati apakah pesan terakhir sampai dengan pesan awal. Lalu diskusikan mengapa informasi bisa berubah. Jadi menurut saya dan kelompok saya, pesan dari awal tadi sampai akhir itu tidak sama dulu. Kenapa? Karena informasi dari mulut ke mulut dapat berbeda ketika informasi yang disampaikan berbeda dengan informasi yang benar. Jadi tadi di awal tadi informasinya kan benar dulu, tapi dari mulut ke mulut ini berbeda berbeda, sampai belakang berbeda semua. Ya, siap. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah kegiatan pesan berantai yang mengalami misinformasi bisa termasuk hibah? Jawaban sementara dari kelompok kami, iya, karena melibatkan informasi yang belum tentu benar bisa termasuk hibah bahkan. Yes. Oke, sip, sudah cukup. Terima kasih kepada kelompok 3 ya, Kiran ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau dari kelompok saya itu akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, tadi menurut yang paling langsung ya, jadi mengumpulkan data. Jadi itu asal audion ayat 6 itu menjelaskan data orang meminta periksalah kebenarannya agar tidak menyalahkan orang lain loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menuliskan satu berdasarkan yang B. Pertama, disebutkan ke bawah pokok. Apakah dugaan awal paling sesuai dengan dari Al-Quran atau hadis? Bagaimana Islam mengatakan kita akan berbuat awal? Jadi yang disebutkan kami adalah ternyata dugaan kami sesuai dengan konsep Islam, yaitu tabayun. Karena itu Islam menurut kita untuk bertabayun ada dua terjadi disinformasi dan kesalahan. Oke, terima kasih kepada kelompok Adrian. Beri tepuk tangannya dahulu. Oleh karena itu, anak-anak, untuk memantapkan konsep kalian mengenai gibah dan tabayun ini bagaimana, akan Bu Bella jelaskan materinya. Gibah, kita hari ini membahas mengenai gibah. Apa sih pengertian dari gibah? Apa ini? Membicarakan keburukan atau aib orang lain. Jadi kalau kita membicarakan hal-hal jelek tentang orang lain, itu berarti termasuk ke dalam gibah. Gibah itu perilaku yang sangat berbahaya, anak-anak. Kenapa sih kok dilarang? Di dalam Islam itu dilarang karena dia ada efeknya. Efeknya yang pertama menimbulkan perpecahan sosial. Jelas ya, kalau kamu diomongi sama orang lain yang kamu anggap sudah bestie misalkan ya, kamu kok digibahi, kira-kira masih utuh apa enggak pertemanan? Tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, menghilangkan kepercayaan antar individu. Nah, ini jelas berhubungan satu dengan yang pertama. Kalau kamu sudah percaya betul sama orang itu, kok ternyata di belakang kamu diomongi, pasti kita akan mulai kehilangan kepercayaan, ya toh? Kemudian yang ketiga, menghapus pahala. Jelas, ketika Islam itu melarang dan kita melakukan apa yang dilarang Islam, pasti kita akan mendapatkan dosa dan pahala kita akan dihapus. Ternyata di dalam ajaran Islam itu ada ayat yang menjelaskan mengenai larangan gibah. Bisa dibaca bersama-sama. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sungguh sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, perhatikan di sini ada kata walayaghdab ba'dukum ba'don. Janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kamu yang suka
ayakula memakan lahmu akhihi maitan, daging saudaranya yang sudah mati. Nah, jadi Islam kenapa sih kok melarang? Karena ketika kita menggibahi seorang itu ternyata kita ini tanpa sadar menabung apa bangkai nih. Lahmu ini loh, ayakula lahmu akhihi maitan. Maitan itu meninggal, lahmun itu daging, akhihi saudara. Jadi kita kalau suka gibah itu sama dengan memakan bangkai saudara atau daging saudara. Nah, coba bayangkan ketika warga surga makan buah-buahan yang manis, yang segar, daging yang segar, susu, air murni dan sebagainya. Warga neraka makan apa? Yang suka gibah? Bangkai. Nah, coba bayangkan, apakah kamu suka memakan bangkai? Tentu tidak. Ya, siapa sih yang kuat makan bangkai? Tidak ada yang bisa. Yes. Maka dari itu Islam sangat jelas melarang adanya gibah. Kemudian gibah itu dosa, tapi ternyata ada loh gibah yang diperbolehkan. Nah, menurut Imam Nawawi di sini ada 6 macam gibah yang diperbolehkan. Maka dari itu anak-anak, agar kita itu terbebas dari perilaku gibah, Islam menyarankan kita untuk bertabayun. Apa itu tabayun? Adalah meneliti, mengecek, mengklarifikasi informasi sebelum mempercayai dan menyebarkan. Wes ya, sangat jelas kalau di era kita itu biasanya dikenal dengan fact checking. Kita harus memeriksa fakta atau cross check. Ada di dalam Al-Qur'an juga, dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Al-Qur'an itu firman Allah, berarti ini Allah sendiri yang berbicara. Ya, ketika ada berita datang pada kita, kita wajib meneliti kebenaran informasi itu. Itu yang namanya tabayun. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai tabayun? Oke, silakan Adrian. Misalnya kita ceritain keburukannya teman, tapi tujuannya untuk memperingatkan orang lain. Kalau sudah paham, lanjut Bu Bella ingin mengajak kalian untuk menganalisis headline atau berita, judul berita. Nah, masing-masing ini kelompok ini akan saya berikan kartu ya, minta tolong dibagikan dulu. Dalam kegiatan ini kita akan menganalisis atau mengidentifikasi judul berita. Tadi kan kamu sudah memahami ya gibah itu seperti apa, terus gibah yang diperbolehkan itu seperti apa, kritik itu apa, tabayun itu apa, sudah paham ya? Nah, selanjutnya nanti akan Bu Bella tampilkan judul berita. Kalian yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau menyatakan ini ternyata adalah gibah. Misalkan contoh dengan mengangkat kartu merah. Jadi nanti ada berita, saya beri waktu 1 menitan lah ya, cukup untuk berpikir. Setelah itu kamu analisis, saya hitung 1-3 baru kamu angkat kartu apa itu, termasuk ke dalam apa. Bisa dipahami? Sudah siap untuk memulai? Oke. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu dari headline berita tersebut. Oke? Sudah? Silakan dicari kartunya, kartu apa yang cocok dengan berita ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Diangkat. Merah, rata-rata merah. Kenapa kok merah? Karena kita tidak tahu, bisa jadi entah itu misalkan terkontaminasi, kamu cuci habis kegiatan apa nggak cuci tangan atau bagaimana ya. Kemudian di sini juga ada konspirasi nih. Nah, di mana kita nggak tahu faktanya. Maka dari itu termasuk ke dalam gibah. Terakhir, ini adalah kegiatan individu. Silakan disiapkan HP-nya. Silakan kalau sudah di-scan barcode-nya, boleh maju ke depan kalau nggak nutut. Ya, silakan langsung dimulai. Ya, jangan lupa dikasih nama lengkap. Iya,
Yang sudah selesai silakan ditulis hasil refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, karena ada beberapa yang sudah selesai nih, yang belum silakan dilanjutkan. Bu Bella bahas pertemuan selanjutnya ya. Sambil mendengarkan Bu Bella, sambil fokus ke kegiatanmu. Untuk minggu depan, kegiatan kita adalah membuat quotes dan poster. Nah, sudah kalian tuliskan di lembar diskusi rencanamu apa ya. Kalau kamu mau membuat poster ya poster temanya apa, kalau quotes berarti seperti apa. Sudah ditulis ya? Untuk kelompoknya tetap menggunakan kelompok ini. Jadi minggu depan kamu tinggal membuat karena sudah dilakukan perencanaan. Oke, rata-rata jawaban sudah terkirim. Nah, silakan kita akhiri kegiatan kita, tapi seperti biasa, tuliskan hasil refleksi kalian tadi, materi kalian tentang apa, tuliskan di situ, kemudian tuliskan juga pesan dan kesan kalian dalam sticky note. Jika sudah selesai dituliskan, kamu tempel ke depan, setelah itu kembali lagi duduk. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, anak-anak ya. Kalian sudah menuliskan hasil refleksi kalian di sini. Nanti akan saya baca. Sudah paham mengenai konsep gibah dan tabayun? Kalau sudah memahami konsep gibah dan tabayun, terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita biasakan dengan berdoa. Mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan wakil ketua dipimpin. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa supaya kita masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.